Dari Bumi Karang Putih Darung Padang 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Classy People dan sahabat SPH, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini bersama saya Putih Adelia. Kita akan membahas sebuah topik yang cukup menakutkan bagi orang-orang di zaman sekarang, apalagi generasi yang terbiasa untuk menggunakan gadget. Apalagi kalau bukan bahasan perihal mata, yang kita juruskan kepada operasi mata itu menakutkan atau justru menyelamatkan. Nah, kita sama-sama tahu sudah banyak sekali kemajuan teknologi di bidang bedah mata, tapi masih aja banyak yang takut atau masih ragu. Apakah perlu untuk ke dokter mata atau operasi mata itu menakutkan atau justru akan menyelamatkan? Nah, bersama kita sudah hadir pakarnya, yaitu dokter spesialis mata dari Semen Padang Hospital, ada Dr. Weni Helvinda SP. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Putih. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Baik sekali. Baik ya, alhamdulillah. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih dokter yang mungkin juga mewakili keresahan dari masyarakat luas juga perihal mata. Karena memang mata ini jadi organ yang sensitif bagi tubuh kita ya dokter ya. Iya, betul. Nah, kebetulan juga Putih sendiri itu minus nih mata ya dokter. Iya. Jadi memang salah satu calon pasien dokter ini seperti. Nah, banyak sekali orang yang takut untuk operasi mata karena katanya ini berisiko tinggi dokter. Itu benar apa cuman mitos aja nih dokter? Ya, ya. Jadi mungkin sedikit ya, mata itu tidak selalu identik dengan operasi. Misalnya kayak Putih tadi kan matanya minus itu. Nah, itu tidak selalu dianalogkan dengan operasi nantinya. Dia bisa ada option lain, misalnya pemberian kacamata dulu, atau kalau mungkin terlalu tinggi sekali yang tidak tertolerir, misalnya bisa dilakukan operasi. Misalnya kalau untuk mata minus, yaitu di lasik ya, kalau di lasik, nah itu tuh bisa dioperasi juga. Tapi ada option-option lain yang tidak semua kelainan pada mata itu diidentikan dengan operasi ujung akhir-akhirnya, tidak sih ya. Nah, apakah itu beresiko? Ya banyak faktor ya sebenarnya, karena memang orang karena organ mata itu kecil, kemudian ya sedikit menakutkan lah ya, kalau dioperasi. Ada juga yang pasien malah ditanya kalau operasi itu apakah di matanya dikeluarkan atau gimana kayak gitu. Enggak sih, dia tidak dikeluarkan. Kemudian tergantung juga operasinya yang bagaimana. Ada dari yang ringan, misalnya extraocular, artinya yang untuk mata luar saja. Kemudian ada juga yang intraokular, bagian dalam, misalnya katarak itu. Nah, ada juga yang beresiko tinggi, bukan apa ya, kayak lepasnya saraf mata atau operasi besar untuk mata. Nah, itu juga ya tergantung ya. Kalau dia ringan, kalau dia tidak punya faktor resiko lain, misalnya ada mungkin faktor-faktor lain ya, misalnya kayak diabetes yang punya resiko tinggi untuk infeksi, itu mungkin insya Allah dia aman-aman saja kayak gitu. Tapi kemudian juga edukasi post operasi itu penting sekali, karena higienisnya sesudah operasi itu penting. Misalnya tidak menggosok-gosok mata sesudah operasi, kemudian pemakaian obatnya yang teratur, kemudian dijaga, mungkin ganti perban sekali berapa, itu kan akan ada edukasi post operasi setelah itu. Oke dokter, berarti sebenarnya kalau sesuai prosedur operasi mata ini tidak berisiko ya, aman ya dokter ya. Iya. Cuman ya tadi balik lagi ke kebiasaan pasca operasi itu bagaimana gitu ya dokter ya. Oke, nah ada juga nih pertanyaan dokter, apakah operasi mata itu sakit? Nah, tapi kan kita tahu ada biosnya pastinya ya dokter ya. Kalau dibilang sakit, mungkin ada juga ya. Misalnya kalau dia operasi yang ringan atau yang kecil lah, itu kan di biusnya bius lokal saja. Artinya obat tetes mata. Kemudian ada juga obat yang cuma disuntikkan sedikit ke mata untuk bius lokal juga itu. Tapi ada juga yang operasinya yang biusnya total, kayak narkose atau ditidurkan pasiennya, bius umum. Kalau dia operasi dengan skala yang operasi besar lah namanya. Nah, kalau dibilang sakit, karena itu tergantung ini pasien juga, apakah ambang nyerinya juga
berbeda lah kayak gitu. Kalau dia ada yang bilang operasi katarak kan misalnya kalau dengan Veko tanpa jahitan tuh Veko emulsifikasi, dia tidak dibius total, dia lokal saja, kasih obat tetes saja, ternyata dia nggak masalah. Nah, maksudnya banyak juga kan operasi katarak misalnya di Baksos atau di operasi di yang bersama-sama lah, itu pakai obat tetes mata saja, dan kenyataan sih pasien tidak mengeluh sakit juga gitu. Oke, berarti memang balik ke respon tubuh masing-masing iya, gitu ya dokter ya. Ya. Nah, ngomongin katarak dan ada satu istilah lasik yang juga populer nih dokter. Nah, ini juga menjadi pertanyaan populer. Kira-kira kapan sih dokter kita yang minus matanya itu tuh diperbolehkan nih untuk operasi lasik ya dokter? Ya. Jadi kalau kata lasik sama operasi katarak itu berbeda ya. Nah, kalau lasik itu menipiskan kornea, menipiskan kornea karena dengan orang-orang dengan minus tinggi ya. Nah, supaya titik fokusnya itu sampai di retina. Nah, dia itu namanya lasik. Ya, sekarang itu untuk usia ada syarat-syaratnya ya untuk lasik itu. Misalnya usianya paling minimal umur 18 tahun. Kenapa usia 18 tahun? Karena diharapkan dia udah matang dulu nih perkembangan minusnya. Jadi tidak progresif dalam 6 bulan terakhir atau dalam setahun terakhir dia tidak nambah-nambah terus. Karena kalau dia udah difikskan di lasik, artinya kita berharap dia akan kacamata tidak pakai lagi tuh. Nah, itu tuh lasik itu untuk minus tinggi, minus sedang. Tapi sekarang ada banyak bukan minus sedang dan tinggi lagi, tapi minus ringan aja orang udah pada lasik. Misalnya orang-orang untuk anak-anak sekolah yang SMA untuk tamat mengambil kedinasan, atau nah polisi, iya gitu polisi ya, angkatan, nah itu udah minta dilasik terus itu. Karena dengan persyaratan masuk angkatan itu kan ada visusnya yang terbaik 6/6. Jadi dengan lasik lah diharapkan. Nah itu tuh, tapi ada ketentuan usia, kemudian infeksi tidak infeksi matanya, ada itu dia. Kemudian kalau yang katarak, katarak itu adalah memutihnya mata, lensa mata itu. Nah itu tuh dia di laser bukan laser, artinya Veko, nama istilah Veko emulsifikasi. Nah itu tuh ikonnya orang mata tuh, orang dokter mata itu, karena katarak kan di mana-mana dengan usia di atas 50 udah mulai degenerasi, faktor usia tuh terjadi lensa matanya mulai keruh, kemudian densitasnya bertambah pekat. Nah itu dilakukan Veko emulsifikasi, jadi pengangkatan lensanya yang keruh itu kemudian diganti dengan lensa pengganti yang dicari namanya intraocular lens gitu. Baik dokter, berarti memang kalau lasik itu sendiri ada syaratnya ya dokter ya? Tapi memang trennya sekarang walaupun minusnya masih rendah, tapi karena ada tujuannya pada lasik semua gitu ya dokter ya? Ada indikasi sih sebenarnya kan. Oke, baik. Nah kalau misalnya operasi mata ini ada gagalnya nggak sih dokter? Dan kalau semisalnya gagal, apakah berisiko untuk membuat mata itu buta atau gimana dokter? Jadi semua tindakan mungkin punya resiko ya. Iya benar ya. Begitu juga dengan operasi mata. Tingkat kegagalan tergantung operasinya aja ya sebenarnya. Kemudian ada faktor-faktor resiko tambahan misalnya yang membuat seseorang itu merasa itu akan gagal. Misalnya ada faktor resiko lain, misalnya diabetes. Diabetes itu kan kalau orang dengan kadar gula yang tinggi, dia punya resiko terinfeksi itu tinggi juga. Jadi apabila dia higienisnya sesudah operasi itu tidak bagus, atau dia kadar gula darahnya tidak terkontrol atau tinggi, nah maka itu lebih gampang terinfeksi sesudahnya. Nah resiko itu tuh yang harusnya kita antisipasi sebelum operasi. Jadi informed consent selalu melakukan penting. Nah kita nggak pernah juga menjanjikan bahwa itu berhasil ya, karena itu kuasa Tuhan ya. Tapi dokter mata pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Nah makanya sesudah operasi itu sebelum dan sesudah tetap kita inform consent bahwa
sesudah ini operasi tidak boleh begini, tangan kotor. Kadang-kadang kan orang yang misalnya sudah operasi katarak, dia petani, nah sesudah operasi langsung aja tuh besoknya ke radang lagi, terus gosok-gosok mata, tangan tidak dicuci sesudah itu, kemudian kemudian gosok-gosok mata, itu tuh yang benar-benar kita waspadai banget. Nah, tingkat kegagalan dengan pasien dengan SDM-nya yang mungkin belum bisa kita inikan banget di informasinya, tapi mungkin ya aja sesudah itu mungkin agak ini juga gitu. Cuman memang kita untuk menghindari itu kita follow up-nya agak rapat itu, misalnya hari pertama kemudian hari ke-7 sesudah itu kita follow up supaya dia mengantisipasi bahwa aman lah ini pasca operasinya kayak gitu. Ya baik dokter, berarti memang harus diingatkan terus ya dokter ya. Betul. Nah tadi kan dokter mentionnya penderita diabetes. Nah kalau untuk penderita hipertensi, apakah juga ada excuse semacam ini juga dokter sebelum melakukan tindakan mata gitu? Sama, penderita hipertensi itu punya kecenderungan tingkat dengan tekanan darah yang tinggi, dia gampang terjadi perdarahan misalnya. Nah, kemudian resiko dengan pembuluh darah di retina atau di saraf mata itu terjadi kerusakan tuh tinggi juga. Jadi ya memang kita harus waspadai itu. Dan biasanya sebelum operasi dilakukan dengan tindakan begitu, kita harus konsul dulu ke dokter penyakit dalam tuh terkait faktor resikonya diabetes atau hipertensi atau kolesterolnya. Ya kita konsulkan biar ya kita pasti mencari aman, dan pasien pun akan nyaman sudah dikontrolkan ke dokter penyakit dalam. Kemudian dokter penyakit dalam menyatakan boleh dilakukan tindakan atau aman dilakukan, kita akan lakukan. Di luar itu tuh kadang-kadang kan tidak bisa diprediksi tuh gula darah, kadang sesudah itu pasien kan aman aja mau makan banyak atau ini lagi tensi tinggi segala macam. Nah itu yang kita harus kembali balik lagi bahwa kita inform concern kepada pasien untuk benar-benar regulasi, artinya menstabilkan gula darah, tensi, sampai benar-benar pemulihan dalam jangka waktu pemulihan itu. Sebenarnya tidak hanya dalam jangka waktu pemulihan, tapi ya selanjutnya dia harusnya stabil, karena diabetes sama hipertensi itu punya resiko dengan kegagalan operasi dengan faktor gangguan pada retinanya atau saraf matanya. Oke, baik, memang agak berisiko ya dokter ya, jadi emang harus dipastikan dulu. Iya. Nah kalau untuk anak-anak sendiri itu udah boleh belum dokter untuk melakukan tindakan operasi mata ini? Misalnya tadi dokter memang mention untuk klasik itu 18, nah cuman kan ada kasusnya yang daftar ke sekolah kedinasan tadi itu pasti di bawah 18. Nah untuk anak-anak sendiri bagaimana dokter? Apakah diperbolehkan atau nunggu umur segini dulu nih? Gitu? Jadi kalau untuk pediatrik atau anak-anak itu di bawah dari 0 sampai itu banyak deh kalau kelainan-kelainan pada mata pada bayi atau anak-anak loh. Jadi ada katarak kongenital. Jadi anak-anak baru lahir dengan memutihnya lensanya itu katarak kongenital. Atau anak-anak dengan juling itu, makanya lari deviasi lah, artinya keluar atau ke dalam, itu juga dilakukan operasi. Jadi memang mata itu banyak variasinya ya. Jadi pembagiannya memang ada pediatrik, ada lensa, ada glaukoma. Pada anak-anak juga punya tendensi mendapatkan kasus-kasus yang memang dewasa juga dapat, di anak-anak kongenital dia dapat kayak gitu. Nah kalau dia katarak kongenital, misalnya ada katarak pada bayi atau anak-anak, itu seyogyanya harusnya secepatnya dilakukan operasi atau emergensi juga, maksudnya harus secepatnya. Karena apa? Karena dari usia perkembangan cahaya tidak masuk ke dalam retinanya, dari pupil itu kan tertutup dengan kataraknya. Nah itu beresiko bahwa anak itu cahaya tidak akan pernah sampai ke saraf ke retinanya, artinya perkembangannya sudah itu tidak bagus-bagus lagi. Jadi makanya harus dibuang tuh, kataraknya harus cepat diangkat supaya cahaya bisa masuk ke dalam dan retina bisa bekerja berfungsi menangkap cahaya. Nah itu. Terus yang kalau ada kelainan-kelainan lain, misalnya ada juling pada mata, itu juga bisa dilakukan operasi tergantung. Karena dia kalau deviasinya terlalu jauh, anak ini kalau kita gini kan penglihatannya lurus
dari kanan kiri sama. Tapi kalau dia salah satu matanya juling atau lari keluar atau lari ke dalam, artinya dia penglihatan binokular untuk kedua matanya akan terganggu. Kadang-kadang dia melihatnya sisi begini agak lari, atau dia melihat berbayang diplopia kayak gitu. Itu bisa terjadi ya kalau dia punya udah lakukan pemeriksaan aman-aman saja, biasanya dilakukan operasi untuk meluruskan lagi matanya kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang ada beberapa kasus ya dokter ya, karena mata itu ternyata banyak sekali bagiannya, jenisnya. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus seperti tadi, anak-anak tuh diperbolehkan untuk operasi mata gitu ya. Tapi tetap juga konsul ya ke dokter anaknya terkait dia mau dilakukan. Biasa kalau anak-anak selalu dibius total ya, maksudnya di anarkose, dibius total, anak-anak nggak lokal, jadi tetap dibius total. Nah, itu dikonsulkan ke dokter anak terkait adakah gangguan atau amankah dia dilakukan tindakan untuk pembiusan pada anak. Oke, baik dokter. Nah, karena keterbatasan waktu kita nih dokter, mungkin boleh berikan dulu pesan untuk Classy People dan juga sahabat SPH, bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan mata. Gitu, ya, ini mata itu memang ini ya, indera penglihatan. Kalau kita coba bayangkan menutup mata aja pasti gelap banget ya. Nah, gelap banget ya. Kelainan satu mata aja, misalnya satu mata terganggu, itu juga ketimpangan juga. Mata tidak sinkron kalau salah satu matanya terganggu juga. Nah, kita mesti berusaha ya menjaga mata itu bisa biar sehat selalu dan bisa akur aja dia berdua terus ya. Nah, salah satu faktor-faktor dengan keterkaitannya juga kalau penyakit degeneratif itu kita nggak bisa memungkiri, sesuai usia dia akan lanjut. Nah, perjalanan misal katarak itu akan berlanjut. Tapi ada faktor-faktor yang kita bisa antisipasi untuk kegagalan, gangguan pada mata atau kebutaan pada mata, misalnya diabetes atau hipertensi atau kolesterol, dia punya dampak berisiko terhadap gangguan dari saraf mata atau retina. Nah, itu yang kita harus waspadai ya. Mungkin kita harus jaga kestabilan gula darah, hipertensi, kolesterol, kemudian jaga juga hindari dari trauma-trauma, terutama orang dengan minus tinggi, karena dia kalau dia trauma dia akan mungkin bisa terjadi robekan pada retina matanya, kemudian akan melakukan operasi juga sesudah itu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak pesannya dokter, dan juga terima kasih juga dokter udah menyempatkan waktu untuk berbincang di sore hari ini. Senang sekali karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, Classy People dan sahabat SPH. Dan kalau memang ada keluhan segera diperiksa ya dokter ya, jangan ditunggu-tunggu ya. Dan SPH siap sedia ya. Benar sekali, SPH siap sedia untuk menangani masalah mata Anda. Ya. Baik, kita sudah di penghujung podcast kita hari ini, dan terima kasih sekali lagi dokter. Saya Putri Delia bersama dokter Vinda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.